Gimana bro? Responsif banget. Ini bukan wuling sembarang wuling lagi mobil gua. Responsif ya? Responsif banget. Lagi berkurang jauh ya? Laginya kurang banget jauh. Kalian lagi cari mobil 200 jutaan, tapi yang mobilnya enak. Apa ya? Nah, salah satu pilihannya adalah Wuling Almas. Wuling Almas ini, harga barunya dia 400 jutaan. Tapi untuk yang second, itu harganya depresiasinya lumayan. Udah sekitar kurang lebih 200 jutaan. Wuling Almas ini sebenarnya enak banget. Bantingannya enak, suspensinya enak. Dia punya bodi limbungnya juga sangat-sangat wajar. Dia punya build quality-nya juga untuk sebuah mobil Cina, ini juga udah oke banget gitu loh. Nah, terus habis itu dia punya bodi plat yang dipakai nih, itu juga tebel, sasisnya juga kuat. Nah, kalian juga pernah lihat pasti Wuling Almas yang kejatuhan pohon atau enggak tabrakan. Nih, lihat ya. Efeknya kecil ya. Untuk posisi drivingnya, ini juga enak. Cuma untuk beberapa orang yang kakinya panjang, duduknya itu mau nggak mau kan harus ke belakang. Nah, setirnya hanya dilengkapi oleh tilt, bisa naik turun, tapi tidak bisa teleskopik. Untuk teleskopik itu hanya ada di Wuling Almas RS yang terbaru. Jadi kalau yang tingginya masih kurang lebih 170-an, mobil ini pasti akan enak banget. Untuk entertainmentnya, Wuling Almas ini sudah dilengkapi dengan head unit yang sangat besar. Nah, untuk beberapa tipe, dia sudah bisa dilakukan screen mirroring ke HP. Jadi kalau buat ajak jalan anak-anak, itu enak, bisa sekalian nonton. Ingat ya, bawa mobil jangan sampai nonton. Terus untuk audionya sudah dilengkapi dengan Infinity. Dia sudah ada powernya. Suara high-nya bagus, low-nya juga bagus. Untuk handbrake-nya, dia sudah elektrik. Udah enak nih. Jadi nggak repot-repot tarik-tarik rem tangan. Untuk transmisinya, dia dilengkapi oleh transmisi CVT. Kelihatannya gimana enak ya duduk di belakang sebuah Wuling Almas. Bangkunya lega, bisa di-recline jadi nggak terlalu tegak begini. Tuh, duduknya nyaman. Ruang kakinya luar biasa nih. Kosong ya. Tinggi saya 181. Nah, ini nggak mentok nih. Ya. Untuk sunroofnya gede banget. Wah, ini memang buat anak-anak tuh pasti suka banget. Si Wuling Almas ini mesinnya hanya 1500 cc. Tapi dia udah pakai turbo. Horsepower-nya 140. Torsinya cukup besar, 250 Nm. Kalau kita pakai tanjakan di tol Cipularang Bandung, ke arah Bandung, itu enak banget deh buat nanjak. Nah, tapi Wuling Almas ini punya kelemahan. Satu, mesinnya itu agak boros. Bisa konsumsi bahan bakarnya di 1:8 sampai 1:9. Nah, sama dia punya mesinnya agak nge-lag di RPM bawah. Selain bensin yang boros, si Wuling Almas ini punya problem di transmisi CVT-nya. Dia ada problem di programming sebenarnya. Jadi pada saat speednya agak rendah, di kilometer 20-an, yang ada malah mobilnya agak ngeden. Nah, itu kita mesti pinter-pinter atur gas. Selain itu, transmisi Wuling Almas juga rawan sama panas. Kalau di tanjakan, kita hajar terus, yang gradiennya tinggi, dia bisa-bisa masuk ke safe mode. Alias mobilnya udah nggak mau untuk mentransferkan power lagi. Dengan segala kekurangan Wuling Almas yang ada, Wuling Almas masih sangat worth it untuk dimiliki. Kenapa? Karena legi Wuling Almas itu bisa kita obati di Mr. Oli Mobil tanpa merubah apapun. Caranya apa? Dengan stinger engine flash, lalu dengan tune up yang benar. Nah, untuk transmisi disarankan diganti per 40.000 km. Kenapa? Karena di 30.000 km olinya sudah kotor. Untuk Wuling Almas sendiri itu sering dikasih oli yang agak kurang baik. Nah, dia secara nggak sadar, secara nggak langsung kok makin lama suaranya makin garing. Nah, sebenarnya pakai oli aftermarket yang kualitasnya baik dan yang pasti harus original, itu suaranya akan berkurang jauh. Wuling Almas kalian sering bunyi pada saat jalan, padahal nggak direm. Nah, problemnya
itu di sini nih. Dia punya kampas remnya semuanya rata, kotorannya nggak ada yang masuk. Nah, kita harus gerinda nanti nih. So, bagi kalian yang ingin punya Wuling Almas, jangan takut, beli aja nggak apa-apa, karena di Mr. Oli Mobil kita bisa merawat dan mengatasi permasalahan Wuling Almas kalian. Mr. Oli Mobil, ahlinya merawat mobil.